Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak pemirsa Opini, kita kembali lagi ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Mungkin untuk Anda yang sekarang lagi nonton di siang hari, atau mungkin yang baru saja bangun tidur langsung buka YouTube, langsung nonton channel TVRI Bengkulu juga selamat pagi pastinya, atau juga yang menjelang tidur. Nah biasanya kalau menjelang tidurnya kan biasanya trennya dengan sleep call. Nah sekarang bukan sleep call ya, nonton sleep nonton. untuk mendengarkan kita berdua di sini untuk bincang-bincang tentang seputar peran IPSA Indonesia Public Speaker Associasi ini untuk mendukung program pemerintah juga tentunya. Nah kita kembali lagi nih untuk Kak Tatang, berarti kan memang ada satu hal yang membuat Kak Tatang ini tertarik untuk bergabung bersama IPSA. Nah setelah bergabung tentunya kan sudah melihat lebih dalam tentang seputar IPSA itu apa, dan untuk program-program kerjanya dan juga arahnya IPSA ini untuk kemana nih Kak Tatang? Banyak kita memberikan edukasi ya, motivasi kepada terutama generasi penerus ya. Bagaimana dalam melatih, memantapkan diri pribadi, baik dalam public speaking, baik dalam berbicara di depan orang banyak, memberanikan diri dulu lah. Jiwa, meningkatkan jiwa karakternya. Yang mungkin selama ini masih belepotan dalam public speaking. Benar. Kita ajarin. Ngomong di depan kelas. Ngomong di depan takut-takut. Agak takut-takut, agak gemetar, agak was-was ya. Di IPSA juga. IPSA jawabannya di IPSA. Ya. Makanya di IPSA itu ada beberapa program-program yang kita kemas ya, baik dalam kegiatan misalnya pelatihan humas dan keprotokolan, kemudian pelatihan tidak hanya di kegiatan humas protokol, kita juga ada kegiatan aksi-aksi peduli ya, membantu pemerintah dalam membantu rakyat sesuai dengan program pemerintah komisi sekarang ini, itu Bapak Gubernur inisiasi bantu rakyat. IPSA sudah duluan. Sebelum Pak Helmi dilantik, alhamdulillah sinergi dengan pemerintah provinsi Bengkulu nambah diperkuat nih, nambah kolaborasi nih, bantu rakyat. Di bulan puasa kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan. Benar, betul. Maka dari awal IPSA itu hadir tahun-tahun pertama sudah mulai pada saat itu ya, mulai turun ke masyarakat yang membutuhkan, memberikan bantuan apa yang bisa dibantu gitu. Terus juga pelatihan public speaking dan lain-lain. Berarti juga mengajak untuk semua generasi muda ini bahwa dunia public speaking itu tidak semenyeramkan itu. Dan apalagi di era-era sekarang kan public speaking sangat penting. Benar, sangat penting sekali ya. Karena terutama bagi kalangan pelajar SMA dan mahasiswa. Banyak yang terkadang dosen memberikan tugas nih, guru memberikan tugas. Ketika diskusi di dalam kelas, apa yang akan disampaikan, ide-idenya muncul apa nih? Jangan ide muncul, maju ke depan saja sudah was-wasan, gemetar, karena kamu aja lah, tolak-bertolakan kan antara teman yang satu dengan teman yang lain. Nah, IPSA insya Allah kalau sudah bergabung dengan IPSA, apalagi orang IPSA kan orang yang biasa ya. Benar, sudah biasa pegang mic, sudah biasa di depan kamera. Pegang mic. Yang kedua lagi tentang ilmu keprotokolan. Keprotokolan dalam suatu acara itu banyak di desa maupun di kelurahan, itu masih menganggap sepele dalam suatu suksesnya acara. Contoh kecil itu adalah acara proses resepsi pernikahan. Nama ada WO ya sekarang, wedding organizer. Tapi terkadang kan juga berbeda dalam kemasan, bagaimana tata cara menjadi pembawa acara yang baik dan benar, ya, master of ceremony yang benar, public speaking yang benar, bagaimana tata cara teknik, tata tempat dalam pengaturan susunya acara resmi dan maupun resmi. Itu di IPSA kita sudah memberikan edukasi dan melalui pelatihan-pelatihan ya, di saat ini baru di tingkat SMA, dan rencananya kita sudah merambah ke tingkat kelurahan yang akan kita programkan di tingkat kelurahan, yang peran atau yang menjadi sasaran kita adalah ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh agama. Karena saya lihat di beberapa survei di lapangan itu pembawa acara yang berada di tingkat kelurahan itu masih kurang begitu rapi dalam menyusun suatu acara. Makanya di IPSA insya Allah akan kita programkan itu untuk kegiatan pelatihan keprotokolan dan master ceremony di tingkat kelurahan. Gitu. Jadi dimulai dari jenjang level RT sampai nanti ke level tertinggi sekalipun
dari sisi kehumasannya, terus juga dari sisi public speakingnya, para pimpinan-pimpinannya ini lancar semuanya gitu ya. Sehingga ada acara apapun itu di tingkat RT misalnya terkonsep dengan bagus, sudah acara itu juga pembawa acaranya sekalipun gitu. Karena terkadang juga kan ada yang orang ingin jadi ketua RT tapi begitu tahu wah ketua RT sering kata sambutan segala macam akhirnya udah cemas duluan kan. Iya. Apalagi kalau sudah jadi ketua RT harus megang mikrofon terus. Benar, betul. Iya. Mau itu acara suka duka. Mau duka iya, misalnya harus tablik pembawa acara tablik musibah. Itu terkadang masih bertolak-tolakan antara ketua RT. Nah, terkadang akad nikah, prosesi akad nikah juga kadang-kadang bertolakan. Kalau sudah menjadi pimpinan di tingkat kelurahan atau di RT itu mau tidak mau harus menjadi role model dalam memberikan contoh kepada masyarakat. Oke, itu juga salah satu bentuk program dari IPSA sendiri untuk mendukung pemerintahan sekarang gitu. Jadi sehingga nanti kan juga lebih enak nih, misalnya dari gubernurnya mau ngajak rapat Pak Lurah atau Pak RT-nya, wah semuanya public speaking bagus-bagus semua. Iya, public speaking sudah oke-oke. Nah, IPSA sudah harus berada di tengah-tengah membantu atau menjadi garda terdepan dalam membantu pemerintahan baru ini, yaitu Pak Presiden Prabowo yang selama ini di Gubernur kita Bapak Helmi Hasan dan terutama Wali Kota Bengkulu Deddy Wahyudi. Apalagi Gubernur kita Pak Helmi Hasan dan Pak Deddy Wahyudi cukup retorikanya suka bagus. Benar, ya, public speakingnya bagus. Nah, yang sangat memberikan motivasi adalah Wali Kota kita Deddy Wahyudi. IPSA sudah sudah beraudiensi dengan beliau, bagaimana beliau sangat mendukung karena dia juga berlatar belakang seorang media. Benar, betul. Juga di IPSA sebagai penasihat juga dia. Makanya insya Allah lah pemerintah Kota Bengkulu juga akan sinergi dengan IPSA untuk menjadikan atau generasi penerus kita yang handal dan profesional. Nah kalau untuk saat ini nih Kak Tatang, untuk dari anggota IPSA kita seluruhnya total ada berapa ini Kak Tatang? Lebih kurang sekitar 28 orang ya. 28 orang, ya, 28 orang. Dengan background yang bermacam-macam gitu ya. Makanya kita sudah komitmen dengan Ketua Ibu Lisa Dianti, kita akan mengembangkan sayap di kabupaten kota. Karena IPSA ini bisa dikatakan orang-orang yang hebat ya, orang yang muncul kalau sudah berada di IPSA itu pasti akan muncul ide dan inovasi. Jadi bisa dikatakan orang-orang yang terkenal terutama di media sosial. Ya, artinya tidak bisa hanya merambah di tingkat provinsi. Kita harus merambah di tingkat kabupaten kota. Teman-teman yang ada di kabupaten yang mungkin sulit untuk aksesnya di provinsi, tiap ngumpul di provinsi. Nah, kita bentuk di kabupaten kota. Ini juga kita akan programkan itu. Mudah-mudahan tapi secara bertahap. Itu sampai ke Pahiyang ya. Kepahiyang sudah nantang IPSA Provinsi Bengkulu nih. Kapan nih bentuk IPSA Kabupaten nih? Iya. Sudah ada yang nunggu. Sudah WA dengan saya. Nah, makanya ini menjadi tantangan baru bagi IPSA untuk mengembangkan sayap di kabupaten kota. Dan IPSA Bengkulu ini kan juga IPSA ini sendiri juga banyak kan di seluruh Indonesia, hampir semua provinsi semua sudah ada IPSA sendiri. Dan juga untuk, nah bagaimana caranya nih Kak Tatang untuk teman-teman yang di luar IPSA ingin bergabung nih? Apakah dia harus bisa public speaking, ataukah dia harus seorang MC, penyiar radio, atau seperti apa nih untuk teman-teman yang ingin bergabung bersama kita nih di IPSA? Jelas kalau untuk di IPSA ini kan organisasi yang memang orang-orang yang hobi public speaking ya. Ya otomatis orang-orang yang biasa berpetualangan dari panggung ke panggung. Ya. Tapi nanti kalau seandainya bukan membatasin orang yang tidak biasa naik ke panggung bergabung di IPSA. Tapi kalau memang pengen bergabung di IPSA boleh juga sih, kita welcome. Tapi paling nanti kita cari tempat yang pas karena di IPSA kan juga ada, selain ada program tentang keprotokolan juga ada di sosial, bidang sosial ya. Tapi memang kita mengundang atau mengajak teman-teman yang biasa hobi manggung gitu ya. Ya. Benar. Ya. Betul. Tapi karena secara bertahap, insya Allah lah IPSA welcome. Kalau ingin bergabung, kita juga ada media sosial di IG, di Facebook, atau di kontak aja di via WA. Nanti kita seleksi dulu nih. Benar, betul. Nanti IPSA-nya orang-orang yang ini nggak hobi dengan yang manggung, jadi agak repot juga. Dan juga jelasnya juga pemirsa, enaknya ini di IPSA kita nanti juga akan ada sertifikat
Ya, sertifikat. Nah, jadi akan ada ujinya lagi, ada ujiannya, dan nanti jika sudah lulus akan mendapatkan sertifikat dan juga gelar non-akademik, CPSA nama gelarnya. CPSA, ya. Nah, itu juga mungkin bisa menjadi, apalagi untuk teman-teman yang sekarang seorang mahasiswa-mahasiswi, untuk nanti mencari pekerjaan dengan adanya tambahan gelar itu tersebut, otomatis HRD perusahaan nanti akan lihat, wah ini nih apa nih? Gelar gitu. nih, gelar baru nih. Gelar baru ini apa? Oh, saya mengikuti IPSA untuk public speaking. Wah, berarti kamu bagus public speakingnya. Itu akan ada nilai plus tambahannya. Yang ketiga lagi bisa menghasilkan uang loh. Nah, itu dia, benar. Betul sekali. Selain mempermudah kita dalam mencari pekerjaan, bisa menghasilkan uang juga. Yang ketiga lagi ada silaturahmi. Nah, benar. Ya. IPSA ini kan orangnya yang saya bilang tadi hobi berpetualangan. Karena program IPSA ini dari nggak ada yang hobi betah di rumah nih. Duduk di rumah, pergi lagi di telepon lagi. Misalnya diundang untuk menjadi master ceremony atau panggung ke panggung, itu menghasilkan uang juga itu. Benar, betul. Sekali manggung misalnya dapat uang 500.000. Benar. Artinya melatih skill. Yang ketiga jaringan ya. Jaringan, karena di dalam IPSA sendiri kan backgroundnya beda-beda nih. Ya, ada seorang wartawan, jurnalis, influencer, terus juga dosen sekalipun, ASN juga ada, semuanya lengkap. Benar, semuanya. Semuanya lengkap. Oke, sangat luar biasa sekali nih untuk pemirsa. Dan untuk kepemerintahan sendiri, otomatis kan harus ada jembatan nih. Nah, bagaimana dari IPSA-nya sendiri ini untuk menyambungkan jembatan itu antara dari organisasi masuk ke ranah pemerintahan? Ya, pertama saya bilang tadi, kebetulan pintarnya ketua ini boleh juga ya, dia milih ke pengurus yang memang ada orang-orang yang di pemerintahan, seperti saya di Kementerian Agama. Ketika ada terkait program Kementerian Agama, ada orang IPSA yang di sana. Kemudian juga di pemerintah Provinsi Bengkulu. Kebetulan juga ada seperti Mbak Rini ya, Master Ceremony yang terkenal di pemerintah provinsi. Dia juga bisa menjembatani bagaimana menghubungkan dengan program, mensinergikan program pemerintah kota maupun provinsi Bengkulu. Begitu juga dengan Pemda kota dan kabupaten kota. Memang kebetulan orang-orang ada di mana-mana. Ya, ada di mana-mana. Oke. Ada memang keterwakilan ya. Benar-benar. Ya. Dan pemirsa Opini, jangan kemana-mana. Pastinya kami akan kembali lagi setelahnya. Kalimat berikut ini tetap setia di obrolan pas di sini.